Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu pemulung ini menghadiri resepsi pernikahan anaknya dengan pakaian compang-camping. Tapi entah kenapa besannya berlutut ketika melihatnya. Wang adalah seorang wanita yang hidup dengan memulung sebagai mata pencahariannya. Nasib nenek Wang memang malang. Dia kehilangan sebelah lengannya dan menjadi cacat sejak kecil karena kecelakaan lalu lintas. Kompensasi atas kecelakaannya disimpan oleh orang tuanya yang akan digunakan untuk bekal masa tua Wang kelak. Berikut sekelumit perjalanan hidup Wang sejak kecil. Wang tidak pernah sekolah, belakangan orang tuanya meninggal. Simpanan yang ditinggalkan oleh orang tuanya tak pernah disentuhnya. Dia bergantung pada subsidi pemerintah dan memulung untuk bertahan hidup. Setelah dewasa, dia menikah dengan seorang pria yang juga cacat secara fisik sepertinya. Tapi mereka saling mencintai dan hidup sederhana. Namun suaminya meninggal karena sakit saat putranya baru berusia 5 tahun. Sejak itu dia dengan susah payah membesarkan anaknya dengan keuletan dan kerja kerasnya. Wang Xiang, putranya berhasil lulus sarjana dan memiliki pekerjaan yang stabil di kota. Tak lama kemudian anaknya dikenalkan oleh manajernya dengan seorang gadis cantik, anak seorang pengusaha kaya. Karena malu dan takut pacarnya memandang rendah dengan kondisi keluarganya yang miskin, Wang Xiang pun berbohong dengan mengatakan dia anak yatim piatu. Ketika orang tua pacarnya melihat Wang Xiang yang mandiri, orangnya juga cerdas dan dewasa, mereka pun setuju menikahkan putrinya dengan Wang Xiang tanpa permintaan apapun dan akan menanggung semua biaya pernikahannya. Menjelang pernikahannya, perasaan Wang Xiang bergejolak tak menentu. Di satu sisi, ibunya yang dengan susah membesarkannya, dia merasa bersalah jika tidak memberitahu ibunya tentang pernikahannya. Di sisi lain, jika ibunya yang seorang pemulung itu datang menghadiri pernikahannya yang mewah, apakah tidak akan membuat mertuanya malu? Apalagi dia sudah terlanjur mengatakan anak yatim piatu. Pada hari pernikahan itu, perasaan Wang Xiang semakin tak menentu, hingga akhirnya menelpon ibunya, mengatakan bahwa dia saat ini menikah dan memberitahu tempat pernikahannya. Dia meminta ibunya untuk memaafkannya dan meminta sang ibu menghadiri pernikahannya. Dalam pernikahan mewah itu, mempelai laki-laki tampak gelisah sambil melihat-lihat sekeliling. Akhirnya dia melihat ibunya yang mengenakan pakaian lusuh dan tanpa peduli dengan tatapan aneh para tamu, Wang Xiang segera turun dari panggung, meraih tangan ibunya dan menuntunnya ke atas panggung. Melihat kedua mertua, istrinya dan para tamu di bawah panggung yang tercengang, Wang Xiang mengambil mikrofon. Ini ibu saya, Wang Sulan, ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan menjadi pemulung. Tak seharusnya saya mengabaikan ibu saya. Saya ingin berbagi kebahagiaan bersama dengannya, kata Wang Xiang, kemudian membungkuk memberi hormat pada ibunya. Saya minta maaf pada ibu atas pikiran saya yang dangkal dan kesalahan saya, katanya sambil menahan linangan air matanya. Ibu dan anak itu saling berpelukan dan terdengar tepuk tangan meriah dari bawah panggung. Bersamaan dengan itu, mertuanya bergegas menghampiri mereka dan seketika berlutut sambil menggenggam erat tangan ibu Wang Xiang dan berkata, "Ah, ibu penolong kami, akhirnya kami menemukanmu." Ternyata lebih dari 20 tahun yang lalu ketika Wang sedang mengais barang-barang bekas di tempat sampah, dia melihat sepasang suami istri muda memeluk anaknya yang menangis. Anaknya sakit parah dan perlu dirawat di rumah sakit. Namun karena tidak punya uang yang cukup dan meski telah memohon pada pihak rumah sakit, tapi rumah sakit tetap menolaknya sebelum menyelesaikan prosedur administrasi. Akhirnya mereka pun tak berdaya dan bermaksud pulang ke kampung. Melihat anak itu dalam keadaan kritis, nenek Wang bergegas pulang ke rumah dan mengambil simpanan uang kompensasinya ketika itu.
Dia mengambil uang dari bank dan menyerahkannya kepada pasangan itu, menyuruh mereka segera membawa anaknya ke rumah sakit. Pasangan itu adalah mertua Wang Xiang, anaknya, dan anak yang sakit parah itu adalah yang sekarang menjadi istri Wang Xiang. Karena mendesak dan kondisi kritis ketika itu, mereka tidak banyak bicara, hanya tahu bahwa nama nenek Wang bernama Wang Sulan, seorang pemulung. Berkat pertolongan Wang, anak itu pun sembuh. Kemudian Pak Sutri itu tinggal di kota untuk bekerja, berusaha mengumpulkan uang untuk dikembalikan kepada Wang. Namun saat sudah terkumpul, mereka tidak menemukan Wang. Kemudian mereka mencari tahu keberadaan Wang dan baru tahu ternyata Wang sudah pindah dan tidak ada yang tahu alamat persisnya. Pak Sutri muda itu kemudian membuka bisnis kecil-kecilan dan semakin berkembang maju. Namun mereka selalu teringat dengan nama dan wajah lembut wanita yang sudah menolongnya itu dan selalu ingin membalas budi kebaikannya. Sekeluarga saling berpelukan di atas panggung. Sementara itu para kerabat dan teman-teman serta tamu undangan di bawah panggung tampak tersentuh dengan kisah yang menakjubkan sekaligus mengesankan itu. Mereka juga menyatakan rasa hormat dan mendoakan kebahagiaan untuk Wang. Semoga Wang yang baik hati dapat menikmati sisa hidupnya dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.